Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakunallah, bil khusus yang mana? Halo. Bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman. Ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 531 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bayangkan itu ya. Ya, bayangkan ketika panggilan itu menyentakkan kesadaranmu, lalu kamu tahu kamulah orang yang dicari. Maka pundakmu pun gemetar, seluruh persendianmu bergoyang, wajahmu berubah pucat, monggo, dan pikiranmu buyar. Dan selanjutnya kamu dibawa melewati barisan-barisan manusia untuk menghadap Tuhanmu dan berdiri di hadapannya. Sementara seluruh makhluk menajamkan mata mereka tertuju kepadamu, sedang kamu sendiri ada di tangan para malaikat. Pikiranmu benar-benar akan buyar dan kamu akan sangat ketakutan karena kamu tahu kemana kamu hendak dibawa. Jadi ini muhasabah namanya. Kita disuruh membayangkan bagaimana kalau seandainya nanti pada saat yaumil hisab tiba-tiba dipanggil nama kita dan kita ditangkap oleh malaikat untuk diserahkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya
kalau kemudian yang menghakimi kita atau yang mengadili kita adalah Allah, maka pasti selamat sebenarnya. Karena yang mengadili itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang hobinya memaafkan, Allah yang senang nutup aib hamba-hambanya. Maka insya Allah keadaannya tidak semenakutkan itu, karena yang dihadapi adalah zat yang maha baik tadi sebenarnya itu. Makanya kan dalam beberapa hadis tentang ketika Allah menyapa Nabi kita Muhammad SAW di Mi'raj itu, saat Mi'raj itu di antara riwayat itu menyebutkan apa? Terdengar suara yang penuh dengan wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Makanya Nabi itu nggak pingsan saat di Mi'raj itu, saat di Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Ketika Allah berkenan bicara langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi nggak pingsan. Kenapa? Karena beliau berhadapan dengan zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya, pokoknya maha segala. Dan suara yang beliau dengar itu adalah suara yang penuh dengan wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Bagaimana itu menggambarkan? Seperti kemarin itu dalam riwayat yang kita baca di sini, terdengar suara yang penuh dengan wibawa dan penuh dengan kasih sayang. Kan ada penuh dengan wibawa tapi menakutkan. Kalau ini tidak penuh dengan wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Tentu ini nggak bisa kita gambarkan ya, tidak bisa kita gambarkan. Karena kenyataannya pasti jauh lebih dahsyat. Kan ada suara itu yang penuh dengan wibawa tapi menggetarkan dan menakutkan, maksudnya itu. Tapi ada yang penuh dengan wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Sebagian para orang-orang soleh terdahulu itu berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan begini. Kalau saat matur nuwun bahas nih ya, jazakillah khairan. Nah, jadi sebagian ulama kita mengatakan itu kalau seandainya seorang anak dihadapkan kepada ibunya, senakal apapun anak itu kira-kira akan dimasukkan surga atau neraka gitu. Surga. Itulah seorang ibu. Maka kata orang-orang saleh terdahulu, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu sayang kepada anaknya. Cuman kan yang jadi problem adalah ketika seseorang itu dipanggil di mahkamah Allah, terus Allah nggak berkenan bicara langsung dengan dia, lah ini yang repot ini. Terus siapa yang menghakimi? Malaikat. Nah, malaikat ini makhluk yang lurus, makhluk yang nggak pakai perasaan dalam tanda kutip ya. Kalau benar diapresiasi, salah kaplok, itu malaikat. Nah ini yang ruwet, kalau sampai malaikat yang bicara, yang menghakimi kita, ruwet urusannya udah. Makanya kepada kita semoga Allah berkenan bicara langsung, amin Allahumma amin. Kepada kita semoga Allah berkenan menatap kita dengan tatapan kasih sayangnya, amin Allahumma amin. Itu seperti itu. Bayangkan dirimu ketika kamu telah berada di hadapan Tuhanmu, sementara di tanganmu ada lembaran yang menceritakan segala perbuatan yang pernah kamu lakukan. Tidak ada satupun keteledoran yang bisa kamu sembunyikan, dan tidak satupun kecurangan yang bisa kamu rahasiakan. Semuanya tercantum di sana. Lalu kamu membaca catatan itu dengan lidah keluh dan hati yang hancur luluh. Sementara berbagai macam kengerian ada di sekelilingmu, di depan dan belakang. Berapa banyak keteledoran yang kamu lupakan, ternyata catatan itu menyebutnya kepadamu. Berapa banyak keburukan yang telah kamu sembunyikan, ternyata catatan itu menyatakan dan menampakkannya. Dan berapa banyak amal-amal yang kamu kira akan menyelamatkan dirimu dan membebaskan kamu, ternyata ditolak dan dibatalkan di mauqif itu. Padahal harapanmu padanya sebegitu besar, maka alangkah menyesalnya hatimu dan alangkah memelasnya kamu saat itu,
setelah menyadari betapa lalainya kamu selama ini dalam mematuhi perintah-perintah Tuhanmu. Jadi memang di antara hal yang sangat ditakutkan di mahkamah Allah nanti itu, di samping yang pertama tadi ya, ketika ada sebagian orang yang datang menghadap kepada Allah, merasa amalnya banyak, ternyata di hadapan Allah semua itu enggak ada nilainya. Kenapa itu? Karena tidak ikhlas. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seorang yang mati di jalan Allah karena berperang membela agama Allah. Begitu yang bersangkutan menghadap kepada Allah, ternyata pahala jihadnya itu enggak ada. Dan setengah protes dia mengatakan, ya Allah, dulu aku mati di medan perang membela agamamu, kenapa kok enggak ada pahalanya? Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi itu? Ya betul, tapi kamu dulu berperang bukan karena aku, tapi supaya kamu disebut sebagai pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Dan silakan datangi orang-orang yang kepada karena mereka kamu berbuat, minta pahala pada mereka, tapi tidak bisa. Maka akhirnya orang ini diseret untuk masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ada orang yang merasa dia penghafal Al-Qur'an. Dia mengatakan, ya Allah, saya semasa dunia ini penghafal Al-Qur'an loh. Kalau bahasa sederhananya harusnya pahala saya banyak. Ini kok enggak ada pahala sama sekali untuk saya. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi itu? Oh ya, betul, kamu memang dulu menghafal Al-Qur'an. Kamu dulu membaca Al-Qur'an. Tapi bukan karena aku kamu melakukan semua itu. Tapi supaya kamu dikenal sebagai qurra, sebagai orang yang ahli Al-Qur'an. Monggo, ini depan ada kosong. Monggo. Nggih. Silakan. Nah, jadi dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Dan kalaupun mau minta pahala, silakan datang kepada orang-orang yang karena mereka kamu berbuat. Tapi kan yang punya pahala cuma Allah. Maka tidak bisa, akhirnya orang ini masuk neraka juga. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ada lagi yang satu lagi merasa banyak pahalanya karena dia selalu berbuat kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali dia pasti nyumbang. Tidak ada satupun kebaikan yang lewat di depan dia kecuali dia pasti nyumbang. Sumbangannya banyak dia. Tapi begitu menghadap kepada Allah, ternyata semua itu enggak ada nilainya. Kenapa? Karena yang bersangkutan semasa hidupnya melakukan semua itu supaya dikenal sebagai orang yang dermawan. Supaya dibilang sebagai orang yang dermawan. Dan kata Allah, kamu sudah mendapatkan itu. Kamu sudah disebut sebagai orang yang dermawan. Dan kalau dia nuntut pahala, dipersilakan oleh Allah untuk datang kepada karena mereka dia berbuat. Tapi ternyata kan selain Allah enggak punya pahala, yang punya pahala hanya Allah. Maka mau tidak mau dia masuk neraka. Informasi seperti ini itu untuk mengingatkan kita, tidak untuk membuat kita putus asa. Tapi untuk mengingatkan kita agar kita berhati-hati dengan niat kita. Dan saya pernah sampaikan di sini, saya pernah sampaikan di sini bahwa kita ini selama dalam koridor ikhlas, selama dalam koridor ikhlas kita masih disebut ikhlas, walaupun ikhlas itu bertingkat. Saya pernah sampaikan di sini ya, ada orang yang berbuat karena Allah plus berharap duniawi yang memang itu ditarghib oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan itu memang dirangsang kita untuk mendapatkan itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu diperbolehkan. Itu masih ikhlas. Walaupun ada yang mengatakan itu ikhlas kelas ekonomi. Contoh, kok rajin sholat duha bu? Iya, biar rezeki lancar misalnya. Kok tumben bu rajin beristighfar? Iya, lagi banyak masalah ini supaya Allah kasih solusi misalnya. Misalnya gitu aja. Jadi kok bu, tumben rajin taklim? Iya, ini supaya ya apalah. Ya pokoknya yang sifatnya itu duniawi harapannya. Ya misalnya ya ini lagi banyak harapan-harapan kepada Allah, semoga dengan taklim nanti Allah kabulkan hajat-hajat saya misalnya. Itu boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau plus duniawinya itu dilarang dalam syariat. Itu enggak boleh. Contoh, nyumbang karena Allah plus supaya terkenal sebagai orang yang dermawan. Nah, itu supaya terkenal jadi orang yang dermawan itu namanya sum'ah.
Tidak boleh. Berbuat baik karena Allah plus supaya dipuji sebagai orang yang baik, itu namanya riya, tidak boleh itu. Nah, itu plusnya itu tidak boleh. Jadi kalau plusnya itu dilarang dalam syariat, itu yang merusak keikhlasan. Loh, gimana Ustadz? Namanya manusia kan kadang fakta di lapangan ya. Sebagian kita mungkin terjebak pada semua itu. Posting di medsos nggak ada yang nge-like. Misalnya, nggak ada yang nonton misalnya. Nah, terus apa reaksi kita? Kalau orang yang ikhlas kan tidak ada masalah. Carulah misalnya kita termasuk yang sempat tidak ikhlas misalnya. Saya sering sampaikan di sini bahwa yang penting satu sebenarnya Bu, supaya kita tetap ikhlas itu. Jangan pernah sepakat dengan bisikan setan yang mengajak kita untuk riya atau sum'ah atau ujub. Jangan pernah sepakat itu aja. Caranya bagaimana? Ya dilawan. Astagfirullah. Enggak, saya ini karena Allah, astagfirullah. Ketika setan menggoda kita untuk berbuat karena selain Allah itu loh, kita katakan kita lawan mujahadah. Selain Allah nggak bisa ngasih pahala. Yang bisa ngasih pahala cuma Allah. Enggak, karena Allah aja, karena Allah. Tapi ibu itu senang loh sama kamu karena kamu berbuat baik. Ya itu terserah dia lah. Kalau bahasanya Nabi kan kalau ada orang memuji kita dalam kebaikan, itu anggap bonus itu aja. Itu bukan yang pokok. Yang pokok itu adalah penilaian dari Allah itu. Pokoknya gitu aja. Oh yang berkuasa memberi pahala itu Allah. Yang punya surga itu Allah. Dan mungkin saya berbuat karena makhluk. Makhluk bisa apa? Jangan berbuat baik, terus makhluk bisa apa kita? Paling cuman gitu doang. Atau komen itu aja. Pernah, misalnya jangan berbuat baik, terus listrik jangan dibayari sama dia. Enggak kan? Ya, semuanya makhluk itu aja. Makanya gini Bu, jangan fokus pada balasan dari makhluk, tapi fokus pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan begitu masif menggoda kita supaya kita tidak ikhlas, mentok kita katakan, ya Allah Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Ya Allah Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Kadang maaf ya, ada masa di mana kadang pengaruh untuk ingin dipuji, ingin diakui itu begitu kuatnya. Padahal hati kita yang paling dalam sebenarnya inginnya karena siapa? Karena Allah kan? Langsung aja ngomong, ya Allah Engkau Maha tahu ini bukan hamba ya Allah. Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Hamba inginnya karena Engkau ya Allah. Nah, pergulatan batin yang tidak sepakat dengan bisikan setan itu bagian dari ikhlas itu sendiri. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kita ingin ikhlas. Cuman setan berusaha memalingkan dan kita berusaha untuk tidak sepakat. Itu seperti itu. Nah, nanti ada juga ikhlas level kedua kan Bu ya. Dimana ketika kita berbuat karena Allah plus berharap akhirat itu loh, pengen masuk surga, takut masuk neraka. Itu masih boleh, itu masih ikhlas. Walaupun nanti puncaknya itu ketika kita sanggup seperti yang Allah ajarkan di surah Al-An'am ayat 162 itu Bu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Berarti apa Bu? Berarti kalau tanya kenapa kamu sholat? Ya saya berharap cinta Allah. Kenapa kamu ngaji? Saya berharap ridho Allah. Kenapa kamu berzikir? Saya berharap rahmat Allah. Pokoknya yang diharapkan cuma Allah saja. Dan ini kita semua bertahap Bu ya. Maaf ya, faktanya sebagian kita kan masih sering bawa proposal duniawi itu. Tidak apa-apa, teruskan aja. Yang penting kita terus berbuat. Insya Allah akan ada masalah di mana kita itu akan disampai pada puncak keikhlasan itu, di mana Allah bantu kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Oh berarti nanti kadar pahalanya beda Ustadz ya, antara yang betul-betul karena Allah dengan yang masih membawa proposal tadi. Jawabannya iya beda. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada nilainya di sisi Allah daripada enggak sama sekali. Dan ini saya ulang bertahap. Bahkan ada ulama yang mengatakan kadang ada orang itu seumur-umur enggak ikhlas beramalnya, tapi menjelang meninggalnya ikhlas itu ya ada. Sehingga itu membuat dia dirahmati oleh Allah. Kan saya sampaikan kemarin ya, ketika kita tidak ikhlas itu kan enggak ada pahalanya. Tapi begitu taubat, minta ampun kepada Allah, itu yang pahala hilang balik lagi itu dengan izin Allah. Al-Furqan ayat 70.
illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Mereka yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan itu apa, Bu? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk pahala yang hilang. Kan kalau kita riya, sukma, ujub, takabur kan hilang pahalanya itu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, jangan berputus asa. Kalaupun misalnya kita pernah tidak ikhlas, yang penting kita tobat minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan perbaiki keadaan kita. Tadi termasuk pahala yang hilang, Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Insya Allah. Adapun orang yang bukunya diberikan kepadanya dari sebelah kanannya, lalu dia tahu bahwa dirinya tergolong penghuni surga, maka Allah berfirman, ambillah, bacalah bukumu ini. Al-Haqqah ayat 19, monggo Bu. yakni setelah Allah mengizinkan, maka orang itu pun membaca buku catatan amalnya. Ini yang dari arah kanan. Jika orang itu pemimpin kebaikan yang gemar mengajak kepada kebaikan dan menyuruh manusia melakukannya, serta banyak orang yang mengikuti seruannya, maka dia dipanggil dengan disebut namanya dan nama ayahnya. Lalu dia pun maju ke depan, sehingga manakala telah mendekat, dikeluarkanlah di hadapannya sebuah buku berwarna putih. Di dalamnya tertulis perbuatan-perbuatannya yang buruk, dan di luarnya tertulis amal-amalnya yang baik. Dan mulailah dia membaca bukunya. Pertama-tama dia membaca perbuatan-perbuatan yang buruk. Tentu saja dia ketakutan dan wajahnya berubah pucat. Manakala dia sampai di akhir catatan, tertulis di sana, inilah keburukan-keburukanmu, aku telah mengampuninya untukmu. Seketika itu dia gembira, sangat gembira. Ini yang pernah saya sampaikan, Bu. Jadi ada orang-orang tertentu yang nanti oleh Allah dipanggil secara khusus, Bu. Ini namanya hisab yang mudah. Kalau detailnya ada dalam Sahih Bukhari. Ada 2 riwayat yang pernah saya baca, di antaranya ini ya, Aukamakal. Dipanggil secara khusus. Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja, Bu. Nah, Allah buatkan tabir penghalang sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Jadi orang lain tidak ada yang tahu aibnya. Karena Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Tadi disodorkan buku catatan amalnya, ada kebaikan, ada keburukan. Yang pertama kali suruh baca bagian apa, Bu? Keburukannya. Kebayang nggak baca keburukannya itu? Wah, tadi dikatakan pucat pasi, kemeringet kalau bahasa kita, tegang. Gimana nggak tegang catatan keburukannya yang dia baca? Begitu dia baca catatan keburukannya, di bagian akhir catatan itu ada kata-kata apa tadi, Bu? Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni. Kira-kira senang apa senang? Saweneng, bukan cuma senang, saweneng. Dalam hadis Sahih Bukhari itu dikatakan orang ini keluar menemui kaumnya, hanya membawa catatan kebaikan saja. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok kamu hanya punya kebaikan, tidak punya keburukan sama sekali? Padahal keburukannya juga banyak, cuman ditutup aibnya oleh Allah. Nah, inilah, Bu, kiranya yang pernah saya sampaikan juga di sini tentang hadis Sahih Muslim itu, bahwa Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Jadi setiap umatku itu pasti diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, kecuali mujahir. Monggo Bu Linda silakan pilih tempat, pilih posisi. Setiap umatku itu dalam hadis Sahih Muslim itu pasti diampuni, dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Nabi bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mujahir itu siapa? Kata Nabi dalam hadis itu, orang yang di malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya di malam itu, tidak ada yang tahu. Pagi hari dia ceritakan.
Iya, jadi sudah Allah tutup aibnya, dia malah menceritakan aibnya sendiri bahwa di malam hari tadi dia sudah berbuat dosa begini begitu. Makanya begini Bu, orang yang sudah Allah tutup aibnya, dosanya itu sekiranya tidak perlu diberitahukan ke orang lain, jangan orang lain tahu. Nanti ada hadis bunyinya begini Bu, sebagaimana dulu di dunia aibmu aku tutup, maka sekarang pun di akhirat aibmu aku tutup dan aku ampuni. Sebagaimana dulu di dunia dosamu aku tutup, maka di akhirat pun dosamu aku ampuni dan aku maafkan. Itu kurang lebih gitu, itu mafhum riwayatnya ukamakal. Maka nun sewu nggih, setiap kita ini kan maaf pasti punya perbuatan dosa, pasti. Nah, di pada beberapa perbuatan dosa itu ada beberapa yang Allah tutup sehingga gak ada yang tahu. Sekiranya orang lain tidak perlu tahu, jangan diberitahukan. Maaf, termasuk suami sendiri, termasuk anak sendiri, termasuk orang tua. Sekiranya tidak perlu diketahui, tidak usah diberitahu. Udah, diem tobat minta ampun pada Allah. Diem tobat minta ampun pada Allah. Sekiranya nggak perlu cerita, nggak usah. Karena apa yang Allah tutup di dunia ini, kalau sampai nanti kita menghadap kepada Allah tidak pernah kita ceritakan ke orang lain, maka Allah akan berfirman kepada kita, "Aukamakal, sebagaimana dulu di dunia dosamu aku tutup, maka sekarang di akhirat dosamu juga aku tutup." Tidak Allah bahas, tidak Allah kasus, alias Allah maafkan. Paham ya? Waduh Ustadz, bagaimana kalau udah terlanjur? Ya maaf ya, fakta di lapangan. Sebagian kita, dosa kita mungkin terlanjur pernah kita ceritakan, atau mungkin karena pelaku dosa kan kadang tidak sendiri, kadang barengan. Kita udah diem nggak cerita, teman kita ember misalnya gitu. Akhirnya tahu deh gimana. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang tobat minta ampun pada Allah. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang tobat minta ampun kepada Allah. Itu rumusnya. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu diantara riwayat-riwayat yang ada berkaitan dengan hisab yang mudah sebenarnya tadi ini Bu. Ini yang selamat ini tadi yang kita bacakan tadi yang ujungnya diampuni oleh Allah ini contoh hisab yang mudah. Jadi kalaupun dihisab, dia dihisab dengan hisab yang mudah dan itu masih selamat Bu. Masih selamat. Dan bagaimana kiatnya supaya kita dihisab dengan hisab yang mudah? Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, itu yang sering saya bilang ada 5 itu. Yang saya sebut secara cepat saja karena sudah sering saya terangkan. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang keempat, permudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Udah, 5 itu asal kita sungguh-sungguh mengamalkannya, insya Allah lah. Insya Allah, kalaupun kita dihisab dengan hisab yang mudah, insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Seketika selanjutnya dia membalik lembaran berikutnya dari bukunya. Lalu dia baca kebaikan-kebaikannya. Maka semakin gembiralah dia. Sehingga ketika dia sampai pada akhir buku tercantum di sana, inilah kebaikan-kebaikanmu dilipat gandakan untukmu. Wajahnya pun berseri-seri. Selanjutnya dia diberi mahkota, diletakkan di atas kepalanya dan diberi pakaian 2 lapis. Setiap persendian tubuhnya diberi hiasan, sedang tinggi badannya meningkat menjadi 60 hasta, 30 meter, seperti postur tubuh Nabi Adam alaihi salam. Jadi nanti postur tubuh kita di akhirat seperti manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berarti Nabi Adam dulu itu tingginya 30 meter. Ada yang mengatakan lebar dadanya 11 meter. Kalau Ibu Hawa 7 meter lebar dadanya. Kalau manusia pertama segede itu, ya pantas kalau dinosaurus itu kayak kadal aja dulu itu. Karena manusia tinggi dulu. Kok sekarang jadi kecil-kecil Ustaz? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena banyak makan ongol-ongol. Pun lanjut.
Dan dikatakanlah kepadanya, pergilah kamu, temui teman-temanmu, berilah kabar gembira kepada mereka dan beritahukan bahwa setiap dari mereka akan diberi seperti ini. Jadi keadaan seperti yang tadi itu ditutup aibnya itu akan diterima oleh siapapun yang memang keadaannya seperti yang bersangkutan tadi itu. Makanya tadi Ibu amalkan itu 5 itu. Minta kepada Allah hisab yang mudah, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, tutup aib saudara kita. Udah 5 itu kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan, kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala orang tadi dikatakan bahwa orang itu mendapatkan pahala plus kelipatannya. Catatan pentingnya buat kita bersama gini Bu ya. Ini rumus sederhananya ya. Bahwa kalau catatan dosa itu kan tidak ada kelipatan. Tapi kalau pahala itu ada kelipatan. Nah, sini mau saya terangkan dulu ini. Kalau untuk orang yang beruntung ini, saya pernah sampaikan di sini juga bahwa orang-orang yang banyak kebaikannya yang Allah terima ini mereka terkejut bahagia. Sebagaimana dalam gambaran riwayat tadi. Karena ada banyak hal yang dia perasaan tidak sebanyak itu berbuatnya, tapi mendapatkan pahala yang sangat banyak. Contoh. Misalnya ya, dalam catatan amalnya itu ada tulisan khatmul Quran 1000 kali. Orang ini ya setengah protes, bukan protes, setengah bertanya. Perasaan saya enggak segini banyaknya ya Allah, kenapa kok ada tulisannya 1000 kali khatmul Quran? Jawaban sederhana. Oh iya, kamu memang enggak sebanyak itu khatmul Qurannya. Tapi kamu kan sudah khatmul Quran sekian kali, itu kali 10 misalnya gitu. Itu kali 10 itu minimal itu. Belum kalau kelipatannya dikalikan 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Itu contoh aja. Oh iya, kamu memang tidak pernah khatmul Quran sampai 1000 kali. Cuman para santri yang kamu sumbang itu mereka sering khatmul Quran. Nah, sehingga ketika mereka khatmul Quran, kamu dapat pahala yang sama dengan mereka, misalnya gitu. Itu misalnya. Itulah rahmat Allah namanya. Jadi kita diberi pahala untuk sesuatu yang bahkan kita mungkin tidak sebanyak itu mengerjakannya karena dalam kebaikan ada rumus kelipatan. Jadi ada balasan kelipatan. Kelipatannya berapa? Minimal 10. Iya, bisa lebih hingga tak berhingga. Ini beda dengan dosa. Kalau dosa itu tidak ada kelipatan dosa, itu tidak ada. Jadi kelipatan dosa itu tidak ada. Tapi ini hati-hati ya. Walaupun tidak ada kelipatan dosa Bu, tapi hati-hati. Dosa jariah itu mungkin ada. Apa dosa jariah itu contohnya Ustaz? Contoh ini. Dia merasa nggak berbuat dosa seperti itu. Tapi tahu-tahu ada catatan dosanya. Kenapa? Oh, rupanya dia pernah ngajari orang yang nggak benar. Sehingga apa yang dia ajarkan itu rupanya dilakukan oleh orang lain itu. Sehingga kemudian dia dapat dosa yang sama dengan orang yang melakukan hal itu karena dia yang ngajari. Atau dia yang mencontohkan. Atau dia yang memberitahukan. Mana dalilnya Ustadz? Itu Ibu kalau baca surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka baginya pertolongan yang sama atau pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Dan siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, maka dia dapat dosa yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang tolong tersebut. Contoh, ini contoh aja. Saya pernah cerita ya di sini ya. Saya saat itu lagi makan sate Padang di depan rumah sakit Islam Pondok Kopi. Sate Padang ya. Di tengah-tengah makan itu
Saya kan kalau di jalanan kan pakai jaket, nggak pakai peci kan, pakai helm, terus pakai slayer itu. Nah, terus satu saya lepas helm, jaketan masih pakai slayer gitu. Ada pengendara motor berhenti. Dia nanya ke saya, "Pak, diskotik mana ya?" Nanya ke saya diskotik mana. Belum tahu dia kalau saya ini ustadz ya. Itu naudzubillah, andekan saya mengatakan itu Pak, karena saya tahu di mana diskotik, saya tahu. Ya, kenapa saya tahu? Karena itu jalan saya ngajar, itu jalan saya ngajar. Kalau saya bilang sana Pak, ngomong sana Pak, terus maaf ya, dia ke situ. Ternyata dia pelanggan baru, ngajak teman-temannya. Itu walaupun saya cuma ngomong sana Pak itu, berapa dosa saya terus itu? Paham nggak? Itu An-Nisa ayat 85 itu. Jadi walaupun tidak ada kelipatan dosa, tapi dosa jariah itu mungkin. Pas saya ngomong gini, saat itu saya ngisi kajian di PLN. Ada yang nanya ke saya, berarti saya dulu pernah ngajari orang nyolong listrik itu. Ya ngomong gitu. Berarti dosa saya terus ngalir itu Ustadz, dia bilang gitu. Saya jawab, iya. Saya jawab, iya ngalir itu dosanya, saya bilang gitu. Saya jawab gitu, berarti dosanya ngalir? Iya, saya bilang ngalir. Terus dia setengah nanya, terus gimana caranya Pak Ustadz supaya dosa saya tidak ngalir? Ya tobat, saya bilang. Tobat, minta ampun kepada Allah. Emang kalau tobat dosanya nggak ngalir lagi Ustadz? Saya bilang tidak, insya Allah, saya bilang gitu. Masa? Sampai panggil saya Ustadz, bilang masa, saya bilang gitu. Ada dalilnya Pak, saya bilang gitu. Mana dalilnya? Itu Al-Furqan tadi ayat 70 itu. Iya, jadi kalau kita tahu illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya atau dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi akan diganti dosanya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Pun sampai situ aliran dosa tadi insya Allah diputus, diganti dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Dan saya bilang lagi gini, taruhlah misalnya kebaikan itu tidak diputus, keburukan itu tidak diputus. Misalnya kan dia terlanjur ngajari yang nggak benar itu. Ini misalnya, tapi saya tetap punya keyakinan diputus karena Al-Furqan ayat 70 itu. Ini taruhlah misalnya, keburukan itu tidak diputus oleh Allah misalnya, sehingga terus mengalir. Maka solusi yang kedua di samping tobat adalah buat aliran kebaikan. Jadi kalau kemarin ngasih contoh yang nggak benar, sekarang ngasih contoh yang baik. Kalau kemarin ngajari nggak benar, sekarang ngajari yang benar. Harapannya apa? Harapannya adalah aliran kebaikan ini menghapus aliran keburukan ini. Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Itu alternatif kedua, tapi intinya tobat itu. Tapi saya berkeyakinan dengan tobat itu sudah diputus. Tapi taruhlah misalnya nggak diputus, maka buat aliran kebaikan yang itu yang beberapa teman-teman artis di majelis musyawarah itu kan mereka mengatakan kami sekarang karena kami merasa dulu banyak mencontohkan ketidakbaikan, maka sebagai bentuk tobat kami hari ini kami mencoba membuat contoh-contoh yang baik. Harapannya tadi semoga contoh-contoh yang buruk dulu itu dihapus dengan contoh-contoh yang baik hari ini. Itu di antara kiat-kiatnya. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, bon lanjut. Ini bulan mulia Ustadz, katanya dosa dilipat gandakan. Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama terutama berkaitan di surah At-Taubah 36 tentang bulan yang mulia itu memang ada wanti-wanti dalam ayat itu agar jangan sampai kita ini berbuat zalim. Sebenarnya di luar bulan ini pun kita dilarang berbuat zalim.
itu menunjukkan bahwa berbuat zalim di bulan ini itu ada besaran dosa yang dilebihkan dibandingkan dengan kalau kita berbuat di luar bulan ini. Karena di bulan ini pahala juga dibesarkan dan dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak biasanya. Itu yang ada di surah At-Taubah ayat 36 itu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tapi ingat Bu, kalau dikatakan ada kelipatan dosa, itu ada ulama yang mengatakan tidak benar. Walaupun ada besaran dosa, tapi kelipatan dosa tidak ada. Karena sependek yang pernah saya pelajari, istilah kelipatan itu hanya untuk pahala, tidak untuk dosa. Tapi besaran dosa mungkin dibesarkan. Saya ulang, besaran dosa itu mungkin dibesarkan. Jadi kalau di luar bulan ini mungkin 1 truk, kalau di luar bulan ini 1 bukit. Kalau di bulan ini 1 bukit misalnya. Dosanya itu, gedenya itu loh. Ya, tapi ya gitu, kebaikannya juga dibesarkan. Makanya ini berturut ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bulan mulia. Berturut-turut ini kita kalau berbuat kebaikan di dalamnya, insya Allah kita akan dicatat dengan kelipatan pahala dan besaran pahala yang luar biasa. Kalau untuk dosa, besarannya yang menjadi besar. Makanya banyak-banyak bertobat minta ampun di bulan mulia ini sangat bagus. Supaya kalaupun ada kezaliman yang kita lakukan di bulan ini, semoga segera Allah ampuni. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Amin. Karena orang nggak mungkin tidak berbuat dosa. Setiap orang pasti ada potensi berbuat dosa. Yang penting bagaimana kita segera menyadarinya dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu punya potensi bersalah. Wa khairul khata'inat tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manakala orang itu berlalu, dia berkata kepada teman-temannya, dia berkata, ambillah, bacalah bukuku ini, sesungguhnya aku dulu telah yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Al-Haqqah ayat 19 sampai dengan 20. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang orang itu, maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Al-Haqqah ayat 21. Maksudnya Allah benar-benar telah meridhoinya dalam surga yang tinggi. Al-Haqqah ayat 22, yakni di langit buah-buahannya dekat. Al-Haqqah ayat 23, yakni buah-buahannya dan tanda-tanda buahnya didekatkan kepada mereka. Orang itu berkata kepada teman-temannya, apakah kamu sekalian mengenalku? Mereka berkata, rupanya kamu telah diliputi kemurahan Allah. Siapakah kamu? Dia jawab, aku Fulan bin Fulan. Aku datang untuk memberi kabar gembira bahwa setiap orang dari kamu sekalian akan diberi seperti ini. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Haqqah ayat 24, yakni yang telah kamu lakukan semasa di dunia. Tapi sebaliknya, jika orang itu pemimpin keburukan, nanti insyaallah kita lanjutkan. Jadi intinya gini Bu, ini Al-Haqqah ini, pada Al-Haqqah ini menjelaskan tentang orang-orang yang semasa hidupnya dia percaya pada adanya hari hisab ini Bu, dan dia mengantisipasi hari hisab ini, ujungnya dia selamat. Pertanyaannya, apa Ustaz mengantisipasi hari hisab? Tadi saya ulang di awal tadi, minta kepada Allah hisab yang mudah. Terus perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, tutup aib saudara kita. Udah 5 itu, ini paling tidak bukan satunya. 5 ini kalau kita lakukan lah, insya Allah Bu, insya Allah kita seperti yang Allah gambarkan di surah Al-Haqqah ini. Mudah-mudahan ya, amin insya Allah. Di surah Al-Haqqah, bentangan dari ayat 19 ya, sampai dengan ayat 24 itu, yang berujung kepada orang ini akan dimasukkan dalam surga Allah, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika orang itu pemimpin keburukan, ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Monggo silakan Bu yang mau tanya dulu.
Monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Secara prinsip kita mencontohkan diri kita kepada orang lain itu bukan tidak boleh. Karena dalam Islam secara prinsip juga kebaikan itu boleh dikerjakan secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Masing-masing punya kelebihan. Saya ulang ya, kebaikan itu dalam Islam bisa dikerjakan secara terang-terangan, bisa dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita kerjakan secara terang-terangan, kelebihannya adalah kalau ada yang mencontoh kita, itu dia akan membuat kita dapat bagian pahala juga, terinspirasi oleh kita gitu, sehingga dia akan dapat bagian pahala juga. Yang kita yang mencontohkan akan dapat bagian pahala juga. Kalau kita sembunyikan, kelebihannya memang tidak ada riya, cuman rawan ujub bangga diri. Kalau terang-terangan rawan riya, tapi rawan dapat pahala tambahan. Kalau sembunyi-sembunyi bebas riya, insya Allah, tapi rawan ujub. Contoh gini Bu, ini contoh aja, contoh. Ibu tadi kan mencontohkan konsep syukur tadi, terus mencontohkan pada diri ibu sendiri, misalnya gitu ya. Terus ada orang yang terinspirasi, oh berarti saya harus begini ya, kayak ibu ini. Terus dia mencontoh ibu, udah, ibu dapat bagian pahala yang sama dengan dia mencontoh. Tapi rawannya adalah kalau disaksikan orang itu rawan riak tadi itu aja. Tapi itu bisa kita netralisir dengan enggak, karena Allah, saya karena Allah. Kalau setan terus menggoda, kita bilang, ya Allah Engkau Maha tahu, ini bukan hamba tetap ingin karena Engkau ya Allah. Nah, kalau ibu secara sembunyi-sembunyi memang bebas riak, mau riak sama siapa enggak ada yang tahu kecuali Allah sama ibu aja. Cuman rawan ujub. Rawan ujub itu gini, begitu ada orang posting kebaikan, kita nggak pernah posting. Ada orang posting kebaikan, kita ngomong apa? Saya juga begitu, dia nggak tahu aja. Nah, itu ujub, itu juga bahaya juga sama. Makanya beramal secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi itu sama-sama punya risiko dan ada sama-sama punya keuntungan juga. Nah, jadi saya ulang, kalau ibu berbuat kebaikan, ibu ceritakan tidak ada masalah, asalkan niatnya adalah supaya orang terinspirasi. Ya, dan sebaliknya kalau ibu misalnya tidak menceritakan juga nggak apa-apa. Itu lebih kepada supaya kemudian ibu lebih aman dari riya tadi. Masing-masing ada plus minusnya. Tapi saya ulang ya, secara prinsip dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, bebas. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting niatnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukur. Kalau kita tadi kan kita memang dianjurkan untuk menutup dosa kita atau aib kita ya. Betul. Tapi ini misal kita menceritakan kepada anak kita supaya tidak mencontoh gitu loh Ustaz. Saudara kita yang melakukan yang mungkin bisa dibilang dosa ya. Perlakuannya terhadap orang tua Ustaz gitu. Apakah itu juga membuka aib Ustaz? Bagus. Anak-anak sendiri tahu yang melakukan siapa, tapi kita hanya mengingatkan gitu loh. Bagus. Hal yang sama. Bagus. Termasuk juga membuka aib saudara. Bagus. Di dalam Islam itu ada batasan gini Bu Asni, bahwa ketika seseorang itu membicarakan keburukan orang yang semua orang tahu dia buruk, itu bukan termasuk ghibah.
Saya ulang, tidak termasuk ghibah, berarti tidak termasuk membuka aib yang dilarang. Membicarakan keburukan orang yang buruk, yang semua orang tahu bahwa dia memang seperti itu. Ya, tadi contohkan misalnya, dia ada orang yang durhaka sama orang tua misalnya. Semua orang tahu, termasuk anak kita tahu. Setelah kita membicarakannya, itu kalau dalam Islam tidak termasuk ghibah. Saya ulang, itu kalau dalam Islam tidak termasuk ghibah. Dan membicarakannya itu diperbolehkan dengan tujuan satu, supaya dia malu, jera, dan tidak melakukan hal itu lagi. Dan yang kedua, itu diperbolehkan dengan tujuan supaya orang lain selamat dari tipu dayanya atau dari kejahatannya. Dan itu boleh dilakukan supaya orang lain bisa mengambil pelajaran darinya. Itu diperbolehkan. Jadi termasuk hal diperbolehkan adalah karena di antara sebab-sebab tadi itu. Kalau kata Imam Nawawi gini, ghibah itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Nah, di antara kemaslahatan yang lebih besar yang dituju itu adalah kalau ada tujuan misalnya untuk dipakai sebagai pelajaran. Termasuk juga untuk meminta fatwa hukum. Termasuk juga atau minta nasihat istilahnya. Atau juga di antaranya supaya orang lain terhindar dari keburukannya. Itu diperkenankan, silahkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Jadi ada pengecualiannya nggih. Napa? Nggih. Kalau julid itu kalau orang julid itu Nggih. mau nanya Ustaz, kalau orang julid itu netizen itu Ustaz, itu mengurangi pahala atau ya jelas menambah dosa ya Ustaz, tapi apakah itu mengurangi pahala kita? Julid itu netizen itu bisa lewat tangan, jari-jari, terus kita berkomentar, itu mengurangi pahala, menambah dosa atau tidak mengurangi dosa? Gitu. Tergantung julidnya. Iya kan julid itu kan satu perbuatan yang sifatnya masih netral kan. Kalau julidnya dalam pengertian julidin orang yang benar sehingga kesannya julid di situ adalah kita resek gitu ya. Ya resek kepada sesuatu hal yang sebenarnya tidak patut kita resek kepadanya misalnya, tentu itu berdosa. Bisa masuk dalam ancaman itu loh. Tidaklah beriman seseorang yang orang lain tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kan Nabi sampai sumpah 3 kali itu Bu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak beriman itu? Orang yang orang lain atau tetangganya tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Itu julid yang tidak baik maksudnya. Tapi kalau julid yang benar bagaimana contohnya? Ini ada orang yang nggak benar nih, dia pamer kebodohannya, dia pamer kedolimannya, kita julitin aja supaya dia tidak posting itu terus. Julitin orang yang seperti itu malah berpahala. Maaf ya, ada di medsos itu orang-orang tertentu yang sudahlah dia songong misalnya, maaf ya, enggak ya jahat juga, terus dia posting, dia pamerkan itu kedunguannya itu di publik misalnya, untuk membungkam kebiasaannya itu kita julitin dia. Dan ibu punya skill julid memang misalnya gitu, julitin orang seperti ini supaya dia bungkam, supaya dia tidak meneruskan kebiasaan buruknya ini. Itu justru benar, tidak ada masalah. Kalau ibu memang punya skill itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, jadi tergantung niat julidnya apa itu. Ya. Oke, monggo yang lain silakan. Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait suudzon Ustaz. Misalnya seseorang misalnya di kantor ya, dia kan prestasi atau kinerjanya kurang baik, dipindah ke bagian lain karena penilaiannya kurang baik, kemudian dipindah, terus dia bersuudzon kepada atasannya. Nah kemudian karena suudzon itu dia menyebarkan fitnah yang memang nggak jelas, kemudian kemana-mana jadinya akhirnya jatuhnya fitnah. Nah ini menurut dia atasan itu zolim. Nah atasan yang seperti itu memindahkan misalnya karena kinerja kurang baik, kemudian nanti misalnya dia akan dipindah, karena si bawahan tadi merasa dizolimi. Nah doa misalnya dia apakah termasuk doa orang yang dizolimi itu terkabul atau bagaimana ya? Karena kemudian menyebabkan fitnah yang nggak
perkampungan gitu loh. Jadi terus menjual semua perkampungan dia selalu bersujud saya diberikan ke anak berapa. Nah, seperti itu kadang memang kinerjanya nggak baik. Gitu. Baik. Zalim dan tidak zalim itu ukurannya hak dan kewajiban diantaranya. Saya ulang ya, zalim dan tidak zalim itu ukurannya hak dan kewajiban. Kalau atasannya tadi memindahkan yang bersangkutan daripada posisi yang tidak enak karena secara faktual memang terbukti bahwa karyawan ini memang tidak benar dalam kerjanya sehingga patut untuk dipindah, tentu beliau tidak zalim. Ukurannya ya ukuran kinerjanya, ukuran hak dan kewajiban yang terjadi di perusahaan itu. Nah, demikian juga ketika kemudian seseorang itu misalnya menyebarkan berita yang tidak benar tentang atasannya dan menunjukkan buruk ke atasannya, insya Allah itu tidak termasuk dalam kategori doanya orang yang terzolimi. Asalkan, saya ulang, atasan tadi memang bertindak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan memang secara faktual itu terbukti ada yang tersia-siakan dari tugas-tugas yang bersangkutan misalnya. Tapi kalau atasan secara jujur mengakui bahwa dia memang zalim, dia telah berbuat yang tidak benar terhadap karyawan ini, misalnya belum klarifikasi, belum menverifikasi, belum tahu faktualnya, tahu-tahu ngambil keputusan dan itu berdampak kepada keburukan terjadi pada orang lain padahal tidak sepatutnya dia diperlakukan seperti itu. Maka orang seperti ini doanya bisa menjadi doanya orang yang terzolimi, yang ngerinya dia bisa mendapatkan keburukan dari doanya orang-orang yang terzolimi itu atasan tersebut. Dan orang yang terzolimi sudah saya sampaikan di sini ya, ada di surah An-Nisa ayat 148 bahwa Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Kalau dia bereaksi dengan berkata-kata yang mungkin cukup menyakitkan bagi atasannya, itu lebih kepada dia merasa betul-betul terzalimi, maka itu hak dia memang kalau dia mau ngambil hak itu. Itu yang di Al-Quran surah An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli ila man zulim itu. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi itu. Maka dalam hal ini Bu Yuni kembali pada kasusnya tadi, kira-kira hak dan kewajibannya itu sesuai apa tidak. Jadi kalau memang atasan tadi bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan itu bahwa karyawan ini memang patutnya dipindahkan karena ada kriteria-kriteria kerja yang tidak patut dia berada di situ dan harus dipindah, maka itu silakan, tidak ada masalah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kenapa? Kerenan. Nggih, monggo Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Mau bertanya terkait kisah tadi. Oke. Saya pernah membaca yang Riyadhus Shalihin yang bab 67. Itu kan ada hadisnya yang bilang seorang muslim mendapat pahala dari apa saja yang dibelanjakannya kecuali untuk membangun sesuatu di atas tanah ini. Nah, terkaitnya begini Ustaz, berarti kan segala sesuatu yang kita belanjakan itu nanti akan harusnya itu menjadi ladang pahala buat seorang muslim. Bagaimana misalnya kita sering diingatkan jangan beli gamis banyak-banyak, nanti dihisapnya itu. Jangan apa ya? Beli gamis. Oh. Beli baju, beli kerudung, nanti beli tas, semuanya ya Bu ya. Jangan beli banyak-banyak, nanti akan dihisap. Nah, dari yang tadi saya katakan bahwa setiap muslim itu membelanjakannya dan akan dapat pahala. Kalau jadi sebenarnya tolong luruskan pemahaman saya ya Ustaz. Jadi sebenarnya belum tentu kalau kami berbelanja gamis yang banyak atau belanja kerudung yang banyak itu pasti kami masuk neraka. Tapi tergantung bagaimana kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang kami beli ini pada saat di hari hisab nanti. Cuma mungkin kalau kami belanjanya 20 dibandingkan ibu-ibu yang belanjanya 5, mungkin kami drama masuk surga karena kami harus mempertanggungjawabkan 20 gamis. Sebenarnya ibu itu hanya mempertanggungjawabkan 3 gamis. Mohon diluruskan kalau memang saya salah. Berarti kalau semakin kaya, semakin lama dong dihisapnya Pak Ustaz. Kan harta yang dia pertanggungjawabkan lebih banyak. Kalau miskin berarti lebih cepat dong dihisapnya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan para ulama yang berkata begini. Ini penjelasan para ulama yang berkata begini. Kalau dia punya sesuatu di dunia ini yang sesuai dengan kebutuhannya, itu tidak dihisap.
yang melebihi dari kebutuhan itu baru kena hisab. Contoh, baju dua baju itu nggak kena hisab karena bajunya pakai sama baju yang akan buat ganti. Lebih dari 2 baju kena hisab sudah. Ya, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Ya, ibu punya piring 1 atau 2 untuk makan dan minum, untuk makan dan itu nggak ada hisab. Piringnya banyak ya kena hisab nanti itu. Nah itu, jadi yang lebih dari kebutuhan itu kena hisab. Rumah 1 cukup, kalau punya rumah 2 nanti kena hisab gitu. Nah ini rumus aja. Jadi memang betul begitu. Makanya gini rumusnya juga begini Bu. Ini rumusnya juga. Semakin kaya, semakin lama hisabnya, semakin lama masuk surganya. Betul, tidak salah itu. Ya memang betul rumusnya gitu. Belum selesai saya ngomong, belum selesai. Itu betul, itu rumusnya gitu. Bahkan ada yang mengatakan orang yang kaya itu masuk surganya selisihnya dengan orang miskin itu sampai 500 tahun. Baik, itu rumus dasarnya. Betul, tidak salah memang. Semakin banyak hartanya, semakin banyak kekuasaannya, itu semakin lama hisabnya. Betul, tidak salah. Baik, saya mau terangkan lebih lanjut ya. Bersyukurlah pada Allah. Nah, ini berita gembiranya ini. Bersyukurlah pada Allah bahwa di balik yang saya terangkan tadi itu ada informasi dalam sebuah hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Untungnya hadisnya sahih, Bu. Bunyi hadisnya itu gini, ini bunyi hadisnya. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah lagi amanah, jujur, itu akan masuk surga bersama rombongannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Redaksinya aukamaqal at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah, lagi punya sifat amanah. Jadi kayanya benar gitu, bukan kaya yang enggak benar. Maka nanti akan masuk surga bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Sebagian para ulama itu menjelaskan nanti orang-orang soleh itu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, itu ketika masuk surga, mau lanjut. Itu ketika masuk surga, itu mereka nggak mau langsung masuk surga. Apa kata mereka yang mendapat kesempatan masuk surga pertama kali itu? Kata mereka begini, ya Allah, hamba masuk surga ini dulu karena dibantu oleh si fulan. Dulu yang bantu masjid saya si fulan, yang bantu pengadaan Al-Quran saya si fulan, dulu yang bantu perjuangan dakwah saya si fulan. Maka orang-orang kaya yang dulu membantu perjuangannya, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada tadi itu, orang-orang soleh tadi itu dipanggil untuk kemudian diajak bareng-bareng masuk surga bersama dengan mereka. Nah, dalam konteks kekitaan itu, ketika kita membantu perjuangan para nabi seperti ini, masjid, ini kan perjuangannya para nabi ini. Majelis ilmu kayak gini, ini perjuangannya para nabi. Pesantren, madrasah, para penghafal Al-Quran, membantu fuqara, masakin dan macam-macam. Itu kalau sampai kemudian mereka yang kita bantu itu masuk surga, itu nggak akan cuek kepada kita yang membantu. Saya ulang, kalau mereka nanti masuk surga, mereka nggak akan cuek. Mereka maunya masuk surga bersama dengan orang yang membantu mereka. Ya tadi dikatakan mereka dulu yang bantu masjid saya, mereka dulu yang bantu madrasah saya, mereka dulu yang bantu majelis taklim saya, mereka dulu yang membantu perjuangan saya, mereka dulu yang membantu pengadaan Al-Quran di pesantren saya, mereka dulu yang ngisi bensin saya misalnya. Wah, mereka nyebut. Maka tolong ya Allah, mereka masuk surga bersama dengan saya. Itu diantara makna hadis tadi itu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Nah, para ulama juga berdalil dengan tentang Ashabul Kahfi, yang anjing mereka itu
ikut masuk surga gara-gara membantu dakwanya Ashabul Kahfi. Kata para ulama, anjing saja membantu dakwanya Ashabul Kahfi ikut masuk surga bersama Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Kira-kira gitu. Itu Bu Indah. Jadi betul kalau informasi yang pertama tadi betul, tidak salah. Itu standarnya. Kecuali kalau yang kaya tadi banyak membantu perjuangan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dalam arti orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya. Nah, itu baru nanti dia dapat fasilitas khusus untuk masuk surga di kloter pertama insyaallah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Baterainya habis. Pada saat terpikir oleh saya tentang hisab-hisab itu, tentang apa yang terakhir itu, kalau saya terpikir oleh saya seperti ini, Pak Ustaz. Bagaimana kalau misalnya sebelum kita dipanggil sama Allah, baju, sepatu, Bagus. rahasiakan anak saya, Iya. tolong kalau mama pergi dikasih ke sana. Iya. Berarti kan itu bukan milik kita lagi kan, Pak Ustaz, dan tidak akan bisa kan? Baik. Sudah? Iya, enggak apa-apa. Betul. Enggak apa-apa. Jadi gini, saya mau cerita dulu. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai besar, ulama besar, namanya Allahyarham Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Nah, beliau ini pernah pidato gini. Sederek sedanten, saudara-saudara, saya ini enggak punya apa-apa. Mobil punya bunyai itu istrinya. Ya, jadi sawah punya bunyai, rumah punya bunyai. Semua punya bunyai, saya cuma punya kitab saja. Nanti biar yang dihisab bunyai bukan saya. Itu ini cerita beliau ini. Nah, ini cocok ini untuk para suami, begitu enak ini. Semua atas nama istri. Tapi yang saya maksud gini Bu, apa yang Bu Linda lakukan itu merupakan bagian dari strategi sebenarnya. Strategi untuk supaya hisab diringankan, bahkan mudah-mudahan bebas hisab. Dengan cara mewasiatkan agar sebagian dari harta ibu, terutama yang berbasis baju dan macam-macam tadi itu, diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan terutama. Itu betul, tidak salah. Itu bagian dari strategi namanya. Strategi supaya hisab dimudahkan, syukur-syukur dan mudah-mudahan bebas hisab, bebas adab tadi. Dan itu juga bagian dari poin supaya kita terus mendapatkan bagian pahala ketika baju kita dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan dalam kebaikan. Loh, kalau bajunya dipakai berbuat jahat bagaimana? Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena niat kita untuk kebaikan, kita cuma dapat pahala, enggak dapat dosa. Enggak usah khawatir. Ibu nyumbang sarung ke seseorang, ternyata sarungnya dibuat nyolong. Ibu enggak berdosa. Kenapa? Karena ibu niatnya tidak untuk nyolong, tapi untuk sholat dan macam-macam. Jadi gitu Bu Linda, betul, tidak salah. Jadi apa yang Bu Linda lakukan itu merupakan strategi untuk supaya kalaupun dihisab dengan cara yang mudah, syukur-syukur bebas hisab, bebas adab, dan itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan poin-poin tambahan pahala yang lebih saat peninggal kita nanti. Dan satu lagi, itu bagian dari strategi. Andaikan Pak Masri nanti sepeninggal Bu Linda nikah lagi, itu tidak diambil oleh istri barunya. Oke. Ya. Tiba-tiba kita meninggal terus, tapi kan itu dipakai untuk ngaji gitu. Apa kita tetap dihisab tuh? Jadi gini Bu Ita, secara prinsip tetap dihisab sebenarnya. Cuman bersyukurlah pada Allah kalau ternyata itu dipakai untuk kebaikan, sehingga itu meringankan hisab gitu loh. Itu kalau dipakai ngaji Bu.
Tapi insya Allah kalau jilbab pakai ngaji lah insya Allah itu seperti itu. Makanya gini Bu, koleksi tasnya mulai dikurangi lah itu. Karena kalau tas kan belum tentu untuk ngaji kan. Kalau jilbab insya Allah untuk ngaji lah insya Allah. Kalau gamis insya Allah untuk ngaji lah. Bukan, saya tidak ngomong mengurangi koleksi tas enggak. Maksud saya gini, yang penting pandai-pandailah jadi membuat wasiat, pesan kebaikan saja. Nanti pesan ke anak-anak misalnya, nanti kalau misalnya mama meninggal, ini kan koleksi tas mama banyak nih ini. Ibu itu rajin ngaji, kasih ke ibu itu enggak apa-apa misalnya. Atau ini ada penadah tas bagus, nanti jual ke sana saja, nanti hasil penjualan tas saya untuk fisabilillah. Atau buat kalian kalau memang kalian mau untuk banyak aktivitas kebaikan kalian silahkan. Jadi kita wasiat untuk kebaikan-kebaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Hisab itu bukan berarti kita berdosa, tapi dimintai pertanggungjawaban. Betul, dan beberapa justru kadang koleksi duniawi kita malah mempermudah hisab kalau dipakai untuk kebaikan di jalan Allah gitu. Nah tadi baju yang kita pakai ini memang akan ada hisabnya kalau lebih dari 2 dari kata para ulama tadi ya. Namun kalau yang lebih itu adalah untuk kebaikan, justru insya Allah akan mempermudah hisab. Itu seperti itu. Kenapa? Karena untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi tadi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang memperberat hisab itu biasanya kalau dipakai untuk satu israf berlebih-lebihan, yang kedua untuk tabdir sesuatu yang sia-sia biasanya. Jadi kalau berlebihan dan sia-sia itu dua hal yang tidak disukai. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terus innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang yang suka berbuat yang sia-sia itu adalah temannya setan. Nah, yang penting jangan sampai sia-sia. Tapi sebenarnya Bu, di dunia ini tidak ada manusia yang sia-sia. Karena paling enggak ketika dia mati dia jadi pupuk organik lah. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.